Jadi kan kami itu terbiasa mencari celah-celah keamanan suatu sistem di komputer atau sistem jaringan. Terutama sistem di Indonesia ini sudah sejak lama sebenarnya kami sudah sejak lama kami peringatkan bahwa sistem keamanan di Indonesia, jaringan komputer atau jaringan data, sistem keamanan data di pusat data pemerintahan itu terlalu lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barakatuh wa sallam amma ba'du. Ihwani rahimakumullah. Salam rahayu hangat rahayu untuk semuanya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan dan jazakumullah khair. Semuanya salam mendukung setia jangan santai Patrick dari awal sampai detik ini. Jadi ini pembahasan tentang hacker Bjorka ya. Coba katakan ungkap motif apa dan coba panggil ininya sukma atau rohnya ya, dimasukkan. Ini sebelum itu saya mau mengenalkan ada produk-produk majlis yang terbaru. Ini ada minyak urut ya, untuk minyak urut luar, ada minyak kutus-kutus dan minyak zaitun. Ini untuk bagian yang kutus-kutus dan minyak daya untuk bagian luar, minyak zaitun bisa bagian luar juga untuk bagian dalam. Dan semuanya sudah dirayati sama sang guru, insyaallah. Bisa jadi lantaran sabab musabab lantaran hajat kita sembuhan insyaallah. Bagi para hewan yang mau memiliki produk ini silakan punya admin yang tertera di deskripsinya. Dan langsung saja ya boleh forward sama baca hacker yang ramai dibicarakan dengan sang yang bercahaya nirwana ya dalai faqaidihim rusukmanya luar dari jasadnya tarik hadir masuk dalam mediator yang hatikan saya Allah masuk simpan dalam jasad yang selainnya setuju semuanya hancur baik. Salam sejahtera. Tahu bahasanya silakan diucapkan dalam jasad dengan sinkron apapun bahasanya. Bahasa yang bisa dipahami oleh mediator dan saya. Masuk. Sinkron ke peta suaranya dengan sang yang percaya menurut saya. Siapa? Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ini dengan siapa? Oh, saya
Saya orang yang meretas sistem keamanan. Kamu Saya tidak akan membuka identitas kamu di sini, tidak. Tidak. kamu polisi ya? Bukan, orang biasa. Saya juga nggak ini, apa namanya? Asli nggak mau tahu sih. Wes, silakan dilanjut. Jadi begini, saya itu memiliki, enggak, saat ini sedang tidak merokok, Tidak. sedang di depan komputer. Udah. Tapi bisa dilanjutkan tadi apa yang sebab? Jadi begini, Ya. saya itu memiliki akses ke pusat data pemerintah Indonesia Ya. melalui celah-celah keamanan komputer atau jaringan komputer. Ya, istilahnya itu saya bisa melakukan hacking. Ya. Ya. Karena saya kebetulan merasa kesal karena celah-celahnya itu terlalu banyak di sini, di Indonesia itu celah keamanannya terlalu banyak. Jadi bagi sekelas seperti saya ini terlalu mudah untuk dibobol. Kebetulan ini kok momennya tepat sekali. Tepat. Iya, tepat Kok sekali. bisa dikatakan tepat? Kenapa munculnya saat ini? Tuh. Ya, saya sebenarnya sudah dari dulu memiliki data-data yang saya sebarkan itu sudah sejak dahulu. Kenapa saat ini yang Pertama, saya diungkapkan? memiliki data-data itu. Kebetulan ada yang membeli. Ada yang membeli. Saya akan menjualnya di forum. Forum apa? Dark web. Enggak perlu sekarang. Udah forum di internet biasa, tidak di dark web. Kebetulan ada yang rela membeli data saya. Ya sudah, saya ternyata pembelinya itu lebih cerdas. Maksudnya ini apa? Pembelinya ini ternyata punya motif. Ada motif. Iya. Motif apa Jadi tuh? saya selain dibayar untuk data yang saya jual tadi, selain data yang dia beli, ternyata dia membeli suara atau peran saya. Saya semacam disewa supaya membuat spoiler, sepotong data Ya. dibocorkan sedikit-sedikit. Spoiler supaya untuk menakut-nakuti pemerintah Indonesia dan juga khalayak Indonesia. Jadi kamu melakukan ini bukan atas dasar keinginan diri sendiri. Sebenarnya saya hanya ingin menjual data. Saya kan hacker. Ada orang di balik sampean. Saya bekerja sendiri, tapi orang yang membeli data saya itu menyewa saya untuk mengatasnamakan saya. Itu orang-orang. Jadi saya hacker, Ya. menjual data. Yang membeli, selain membeli data itu, dia juga membayar saya supaya saya memanfaatkan data itu untuk kepentingan dia yang membeli itu tadi. Kepentingan dia yang membeli. Iya. Jadi dia itu kan orangnya kan berpengaruh sebenarnya. Orang berpengaruh. Iya. Nah, saya ini kebetulan kan ditawari jumlahnya fantastis. Jadi saya langsung ya udah oke aja. Tapi apakah sampean melakukan hal itu, berani melakukan hal itu? Ya, saya berani lah. Saya kan tidak di Indonesia. Tidak Saya di Indonesia. tidak di Indonesia karena saya tahu orang, ya udahlah, tahu sendiri ya, yang bagian menangkap itu. Saya tahu orang yang bagian menangkap itu pasti akan salah sasaran. Jadi saya berani. Dan saya tidak bekerja sebagai hacker sendirian. Saya punya tim besar. Ada tim besar. Ya, saya security konsultan.
bersama tim security consultant, tim keamanan. Kalau lebih bahasa yang lebih sederhana itu, saya memiliki tim yang bisa mencari celah keamanan dan itu bekerja secara profesional, terlindungi oleh hukum di negara kami. Negara mana saya tidak mau membocorkan. Negara kami. Iya. Yang jelas bukan negara Asia. Iya. Bukan di Asia. Lah kok bisa ini yang membeli kamu? Membeli bukan saya, tapi aktor. Saya disuruh berperan seolah-olah saya bertindak sendirian. Kenapa yang dituju Indonesia? Ya, yang membeli orang Indonesia. Yang membeli orang Indonesia. Pengaruh di Indonesia. Wow. Kebetulan akan ada akan ada, ya tahu sendirilah periode-periode di Indonesia kan, sebentar lagi ada apa tahu kan? Ya. Dia membeli saya seolah-olah saya itu bertindak sendirian supaya membocorkan sedikit spoiler data-data ya dari hasil yang saya temukan itu dibocorkan sedikit-sedikit. Tapi ada beberapa para netizen ini menggambarkan ini, maksudnya menyimpulkan sendiri itu bahwa sampean ini ada untuk mengalihkan isu-isu yang beredar saat ini. Saya tidak peduli mau mengalihkan isu atau apapun, yang jelas saya sudah dibayar. Tapi sampean tahu nggak kebenaran itu? Saya tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli, saya hanya berpihak pada yang membayar saya. Jadi bayar berapa sih? Fantastis. Bisa untuk membeli sebuah apartemen mewah di negara sana. Bukan di Asia. Apartemen mewah yang bisa kalau menampung. agak di permen aja gimana saya bayar? Tidak, saya tidak doyan candy permen. Ya. Enggak. Tidak mau. Apartemen. Hubungan kamu kenapa kok ada di Indonesia ini? Karena ada yang saya kan dari security consultant. Jadi kan kami itu terbiasa mencari celah-celah keamanan suatu sistem di komputer atau sistem jaringan. Terutama sistem di Indonesia ini sudah sejak lama sebenarnya kami sudah sejak lama kami peringatkan bahwa sistem keamanan di Indonesia, jaringan komputer atau jaringan data, sistem keamanan data di pusat data pemerintahan itu terlalu lemah. Tapi kamu sendiri itu di Indonesia tahu nggak? Maksudnya ada nggak orang-orang kamu yang tinggal di Indonesia? Sampai banyak yang ini beberapa berita-berita sekarang ini kan banyak salah tangkap. Kasihan. Saya kasihan, saya iba sekali. Terus terang saya berempati saya. Nah kalau berempati kenapa harus dilanjutkan? Ya itu kan bukan saya itu. Itu kan itu yang nangkap, itu yang salah kan yang nangkap. Enggak, kenapa sampean masih melakukan tindakan-tindakan ini gitu loh? Oh. Ya saya kan sampean tahu data ini terus membocorkan data-data semuanya, nanti ke depannya akan dibocorkan semuanya. Motif saya lebih ke keuangan saya. Motif mencari itu tadi, profit. Untuk diri sendiri? Tim. Ya. Membiayai riset kami. Kami kan security consultant, butuh biaya riset yang sangat besar. Ya kami sepi sekarang. Makanya kami ya terpaksa membuka data. Sebenarnya dari dulu kami sudah menawarkan kepada yang apa itu. Oh, berarti kamu juga mempunyai data-data selain di Indonesia ini? Banyak. Saya ya dari dulu sudah mau memperingatkan kepada pemerintahan yang memegang kunci-kunci data pemerintahan. Sudah memperingatkan sejak dulu. Ini loh, saya sudah megang data kamu. Lah kedepannya apa yang akan dikeluarkan? Nah, sekarang ini saya baru tahap awal saja. NIK dan beberapa data. Sampai berapa lama jangka sampean untuk melakukan tindakan ini? Sampai ya selama orang yang membayar saya ini masih kuat, masih punya pengaruh dan finansial yang kuat, saya masih bisa membayar saya oke aja. Oke. Aman toh bro ya. Aku kok ketar-ketir. Silahkan saja kamu buka saya identitas
ini tanpa wajah saya, kan wajahnya bukan saya, jadi saya nggak apa-apa buka kayak gini. Wajahnya bukan kamu. Nanti kalau saya yang ketangkap Wajahnya gimana kan ini? lain ini, makanya saya berani bicara. Oh. Makanya saya berani. Kalau mau ditangkap ya sudah, itu kan nggak tahu, itu kan dari luar negeri, saya di luar Indonesia. Makanya saya berani bicara. Saya awal kesini sebenarnya saya kaget. Kaget. Iya. Kok ini saya sudah curiga, ini jangan-jangan dari Indonesia ini yang membawa saya melempar ke sini. Tadinya saya kira saya masuk ke itu apa? Mimpi. Tadinya saya terkira saya mimpi. Emang rasanya seperti mimpi? Iya, tadi saya waktu tiba di sini tadi kan, saya tuh kaget. Kok kayak mimpi ini di mana? Tapi kok setelah saya tengok sini kok orangnya pakai ini apa? Itu apa? Iya. Topi-topiin orang-orang kerajaan itu Jogja itu. Iya. Sultanan Jogja itu kan sama kan itu. Makanya saya kaget, jangan-jangan ini saya kok diculik saya, jangan-jangan diculik sama polisi atau tentara Indonesia. Bagian apa aku tuh? Ternyata orang independen. Ada yang mendalangi kamu berarti dalam melakukan hal ini. Ya, ada yang bayar saya, ada orang berpengaruh di Indonesia, pengaruhnya kuat sekali, dan itu hubungannya dengan periode 5 tahunan sekali Berarti, di Indonesia. Ini apa yang dikatakan netizen itu benar? Maksudnya ada pengalihan isu tentang ini kan? Saya tidak ada hubungannya dengan pengalihan isu. Tidak ada hubungannya Saya dengan pengalihan. hubungannya lebih ke persiapan untuk Indonesia pemilihan nanti yang rutin 5 tahunan. Tahu kan? Pesta demokrasi 5 tahunan, tahu? Saya tidak menyebutkan merek ya. Ini tolong ya, tolong. Dengan pesta demokrasi yang 5 tahunan di Indonesia. Kalau kebetulan ini ada apa itu, kasus apa, ya saya tahu, sedikit tahu, tapi saya tidak ngurus kasus seperti itu, tidak ada gunanya untuk saya. Ya, saya juga aslinya tidak mau tahu. Kebetulan saja waktunya apa? Keringet dingin, Bos. Kebetulan saja waktunya agak seolah-olah saya mengalihkan isu kan. Itu enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Enggak ada. Saya lebih ke periode 5 tahunan pesta demokrasi di Indonesia yang sebentar lagi akan diselenggarakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun lagi. Hubungannya ke sana. Iya. Sampai dibayar untuk melakukan hal itu. Iya, kampanye untuk nakut-nakuti lawan politik. Orang-orang yang pro. Silakan para netizen, para hewan semuanya berasumsi sendiri, silakan di komentar. Ini saya juga mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Apanya cukup? Ini tanya-tanyanya udah cukup. Apa sampean mau bercerita lagi tentang keadaan-keadaan ini, silakan dibuka. Ada itu, jadi biarkan kalau bisa sampai ketemu, kalau bisa di Indonesia nggak akan bisa ketemu. Orang-orangnya di luar semua kok. Ya memang, tapi itu semuanya palsu. Jejak Indonesia itu palsu. Kami kan pintar. Kami bisa menyamarkan jejak. Kalau misalnya ini saat ini, ya, tak berhentikan bagaimana? apa? Berhenti bagaimana? Ya enggak, maksudnya sampean berhentilah. Oh. Jangan Ya, ini lagi gitu kan. Ya nanti tergantung. Yang penting saya bisa pulang aja. Gimana caranya? Yang penting saya bisa pulang ke kantor saya. Ya. Rumah kantor saya. Makanya biar inilah apa namanya, Nusantara ini seakan-akan saat ini kan dipecah belah ini. Kalau ya itu saya tidak memecah belah kok. Saya tidak memecah belah. Ini kan netizen. Ya itu orangnya emang udah pecah kok. Oh, Maksudnya warga Indonesia itu memang sudah terpecah belah. Saya tidak memecah mereka. Mereka itu memang sudah terpecah belah dari sekarang. Sejak sebelum sekarang sudah terpecah belah. jadi sebelum kamu masuk itu pun udah Jauh terpecah. sebelum saya membocorkan, maksudnya menyebarkan data, mereka sudah terpecah jadi 2 golongan dulu. Pilpres dulu sudah pecah kan? Ada apa itu? Pendukung A dan B kan? Saya nggak tahu. Itulah. Pokoknya sudah pecah jadi 2 golongan. Enggak. Ini kan saya minta untuk kemaslahatan bersama yang ada di Indonesia ini. Ya. Coba kamu bisa berhenti nggak? Ya Maksudnya melakukan teror-teror seperti ini gitu kan? saya bisanya sekedar, ya ini saya menyelesaikan kontrak dulu ya. Ini kan saya sudah dibayar. Ya.
kontrak saya kan hanya ya ini sampai ini aja, sampai beberapa, kalau kasusnya udah bosan orangnya, orangnya sudah mulai bosan, rakyatnya itu yang menyimak itu udah mulai acuh gitu, nanti saya kan sudah bisa memutus kontrak sama yang bayar saya itu. Ini kan masih kerja dulu, sudah dibayar soalnya. Enggak lah, ini kan kita ngomong enak-enakan ini bro. Iya nanti saya kalau ini ya kasih waktu satu atau dua bulan lah. Biar saya ini juga nggak kena serang netizen ini bro. 1 atau 2 bulan lagi lah. Nanti saya pasti ya mulai meredup lah. Nanti kalau udah 1 atau 2 bulan kan orang sudah mulai teralihkan lagi beritanya kan. Nanti sudah mulai itu udah. Intinya coba untuk apa namanya menyatukan Nusantara loh itu. Oh, saya sebenarnya miris kok lihat orang-orang itu yang di ITPA itu. Enggak, tanggapan sampai pada ini penduduk Indonesia ini ya, bagaimana sih? Miris. Mirisnya sebab apa? Iya, apa ya? Saya itu kan awalnya itu saya kenapa memilih Indonesia untuk saya retas? Kenapa? Karena saya itu pengagum Indonesia awalnya. Pengagum? Iya, kami Bang. Aduh, nanti saya membocorkan lokasi. Dah. Kami orang-orang Uni Eropa. Kami orang-orang bangsa kulit putih. Kami orang-orang bangsa kulit putih itu kan, kami itu kan banyak negara. Tapi suku kami kan hanya itu. Suku bule, suku kulit putih kan? Ya. Kami itu satu Uni Eropa. Sudah Uni Eropa lah, gitu aja lah. Kami beda-beda negara tapi kan kami bersatu di Uni Eropa. Kami banyak negara tapi sukunya kan cuma satu. Yang beda hanya perbedaan minor seperti warna rambut, warna mata, dan ciri-ciri yang sifatnya itu kami intinya masih satu ras Kaukasus, bangsa Eropa. Masih satu bangsa Eropa kan? Hanya bedanya minor, warna rambut, warna mata, warna ini pipi, ya kan? Sedangkan Indonesia yang saya kagumi dan saya idam-idamkan negara Indonesia itu kan, itu negaranya cuma satu tapi sukunya kan bermacam-macam itu. Ada apa itu? Bahkan saya melihat sejarahnya dulu lebih luar biasa lagi, ada terdiri dari berbagai macam kerajaan kan. Itu yang namanya apa dulu, Nusantara. Ya kan? Nusantara itu kan, makanya saya mengagumi Indonesia karena berbeda-beda itu tadi, tapi bisa bersatu melawan kami penjajah Eropa. Ya kan? Makanya saya mengagumi Indonesia dari dulu. Makanya saya penasaran seberapa hebat sih sistem keamanannya. Ternyata setelah saya lihat sendiri, aduh, ini kayak sistem keamanan anak kuliahan. Tapi dari tim sampean sendiri tadi, ada yang di Indonesia? Enggak ada. Semuanya orang di luar Indonesia. Kalaupun kami manfaatkan orang Indonesia, ya dia sudah kami amankan ke luar negeri. Hanya sebagai proxy. Tahu proxy? Ya relay. Tahu relay? Ya pokoknya tempat apa itu buat menyamarkan kami, jaringan kami. Operator relay itu. Iya. Tapi intinya pada dasarnya kami itu mengagumi Indonesia karena berbagai macam suku bisa bersatu, berbagai macam kerajaan bisa melebur bersatu menjadi satu kesatuan negara. Indonesia, masya Allah. Iya, makanya kami mengagumi. Sedangkan kami yang di Eropa itu hanya satu bangsa Eropa, tapi kami tidak bisa bersatu, bahkan kami saling berperang. Kami bahkan membuat negara sendiri-sendiri. Yang bersatu hanya mata uangnya, euro. Iya kan? Selain itu kami beridealisme sendiri-sendiri. Makanya kami meretas sistem Indonesia karena sebenarnya saya penasaran tadi. Seberapa bagus sistemnya, ternyata kan tidak bagus. Makanya saya awalnya itu berusaha memperbaiki. Maksudnya saya kan berhasil meretas. Terus saya menawarkan ke yang memiliki sistem itu, ke pemerintahan itu kan, yang megang kunci-kunci tadi, supaya menyewa jasa kami. Supaya menambal celah-celah itu kan, ternyata tidak digubris. Ya sudah, kami kasih jeda 1-2 tahun, ternyata tidak digubris.
1 sampai 2 tahun tidak digubris, ya sudah seperti sekarang jadinya saya jual bebas saja. Daripada kami sia-sia, pekerjaan kami kan sia-sia kalau tidak dijual. Kami sudah bekerja keras berupaya untuk menjebol sistem pertahanan Indonesia ini, sistem keamanan pemerintah Indonesia ini. Daripada data itu tidak terpakai atau hanya menjadi memenuhi data di data center kami, ya sudah kami jual saja. Kebetulan saya tidak tahu ini motifnya apa, yang membeli itu orangnya licik. Kebetulan aja yang membeli data ini orangnya licik. Jadi bisa ya kami sebenarnya awalnya ya tidak mau, karena itu kan membahayakan eksistensi kami kan, membahayakan keberadaan kami. Tapi setelah orang itu meyakinkan kami, karena orang itu ternyata memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar di Indonesia, dan dia memberi jaminan bahwa kami tidak akan pernah bisa tertangkap, karena orang yang membeli data kami dan menyewa jasa kami itu ternyata dia memiliki akses ke seluruh sistem keamanan di Indonesia. Wow. Sistem keamanan, Biar para netizen yang mengasumsikan sendiri, saya cuma keamanan yang paling edukasi saja ya. secret, paling rahasia di Indonesia. Dia punya akses ke situ. Udah, pada dasarnya saya semuanya saat ini dari pembicaraan tadi Makanya sudah kami paham. berani. Ya sudah. Ya, ini saya kembalikan sampean dengan konsekuensi. Ya saya akan berhenti nanti. Kalau setelah kasih waktu jeda 2 bulan lah, 2 bulanan nanti saya akan itu sendiri apa. Jangan mau dibeli lah. Yo. Ya ini kali ini saja, saya tidak tahu ada orang seperti ini. Sampean mengagumi Indonesia, harusnya kan menyokong Indonesia biar bisa lebih maju. Ya itu harapan saya kan, tadinya begitu, tapi kan tidak digubris. Tidak digubris. Iya, ya sudah. Yang diporak-porandakan sekarang ini, masya Ya, Allah. tidak diporak-porandakan, tapi yang membeli itu, yang memporak-porandakan itu yang membeli. Udah cukup. Iya, sudah. Itu aja lah, saya itu Ya. hanya menjual untuk itu aja kok. Orang-orang iseng, tapi kan yang membeli ternyata orangnya ya saya jujur tidak pernah menyangka ternyata yang membeli seperti itu. Tidak pernah menyangka. Yes. Sudah. Ini saya di sana masih siang loh. Yes. Iya. Kembali luar biasa intinya mengingat semua apa yang saya bicarakan tadi dengan ini semuanya secara nyata, kafah sempurnakan file keluar. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sendiri, saya tidak, ini hanya edukasi ya bagi Pak Rewan, tetap jadi penonton yang bijak. Video kita hari ini sedikit menjurus kemana-mana. Saya pribadi tidak ikut kemana-mana. Itu kan, ini cuma edukasi saja. Silakan berasumsi sendiri para hewan semuanya, netizen semuanya. Jadi dari request beberapa konten kita ada yang request tentang hacker ini udah saya penuhi. Jadi pada pembicaraan tadi seperti itu, silakan berasumsi sendiri bagaimana, dan saya juga tidak akan berasumsi, mungkin cukup lah. Ndak ora aman aku nih dhewe ngono kan ya. Piye, Bro? Tanggapan sampean piye, Bro? Ya. Maksudnya untuk meyakinkan kita ini aman loh. Gak ikut terlibat loh kan maksudnya. Oh iya. Ya yang penting tetap di jalur yang tepat, nggak nabrak sana sini lah. Iya. Gitu aja. Edukasi ya, cuma edukasi masing-masing. Jadi tetap jadi penonton yang bijak, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, gitu kan. Terus anggap hiburan aja lah, oke? Ya, ini ada tulisan anggap hiburan loh ya. Dipermasalahno angel mana gitu kan. Sekian dari saya, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Tetap jadi penonton yang bijak ikhwani semuanya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Tambahan sedikit lah, enggak ditambah ya. Jadi tetap pada dasarnya saya sebagai warga Nusantara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tetap ingin, harapan besar saya ya Indonesia harus maju,
gitu kan. Jangan mau kita diadu domba dengan sesuatu yang kecil apapun itulah gitu kan. Jangan mau di ombang-ambingkan lah gitu kan. Tetap jadi pribadi masing-masing gitu kan. Tetap jadi orang baik, intinya tetap jadi orang baik gitu kan. Belajar baik, tetap jadi orang yang baik seperti kan. Wes, ngono wae.